lagi persiapan ini kok bisa tengah serapopo tak nyiap katone ke barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Semiagro, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Teman-teman Semiagro, aduh, nggak pantas ah. Udah pakai gayanya biasanya aja. Nah iya, teman-teman, bicara tentang aglonema itu nggak ada habisnya, beneran serius deh. Saya aja itu yang di kebun selalu aja ada yang saya angan-angan. Oh aja nih ini bisa jadi vlog, ini jadi video ini. Cuman kadang-kadang gini, oh yang kemarin udah. Tapi buat saya mengulang-ulang materi yang pernah saya sampaikan, saya sendiri aja nggak bosen gitu. Semoga teman-teman juga nggak bosan ya. Siapa tahu untuk subscriber baru, viewer baru itu belum melihat vlog-vlog saya yang lama-lama ya, Kamerawati. Kita ulang lagi. Nah hari ini itu ada sesuatu yang sangat menarik gitu, karena banyak terjadi kasus yang dialami oleh teman-teman Semiagro seperti halnya yang saya alami hari ini. Kasusnya apa? Kasusnya begini. Om, punya saya tanamannya itu akarnya banyak, akarnya sehat, tetapi daunnya mengecil. Nah itu mari kita hari ini kita analisa, kita sharing. Nanti kalau ada kekurangan saya dalam penyampaian bisa menambahkan di komen-komen ya. Buat yang teman-teman mengalaminya, semoga ini nanti bisa jadi gambaran, bisa disolusi untuk memperbaiki tampilan aglonema. Jadi tidak selamanya akar yang penuh, akar yang banyak, akar yang lebat itu pertumbuhannya optimal gitu. Pertumbuhan optimal ya, bukan aglonema sehat dan sakit. Nah, tapi akar yang banyak belum tentu pertumbuhan aglonema optimal. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di satu, mungkin media itu sudah terlalu jenuh, teman-teman. Terlalu jenuh itu mungkin dia udah terlalu lama gitu. Terus yang kedua, mungkin medianya asam ya, harus kita pakai alat untuk mengukur. Cuman kalau asam, media yang asam itu ada ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat, daunnya agak menguning gitu. Nah kalau yang ini kebetulan tanamannya sehat, daunnya nggak menguning terus, tapi pertumbuhannya kok ini daun yang bawah kan segini nih, ini juga segini. Nah ini mengecil, nah ini malah drastis lagi mengecil. Nah kemungkinan ada beberapa hal yang bisa terjadi pada tanaman ini, teman-teman. Satu, tadi yang saya sampaikan, mungkin medianya sudah terlalu jenuh atau terlalu lama dan waktunya ganti, kita nggak ganti-ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, medianya asam. Ciri-ciri media yang asam itu daunnya agak menguning gitu ya. Terus yang ketiga, itu mungkin karena tanaman itu akan mengeluarkan bunga. Jadi menjelang bunga keluar, satu daunnya itu mengecil. Nah tetapi kalau kita tidak bongkar, kan tidak akan pernah tahu yang ada di dalamnya ya. Kalau masalah yang ketika tadi keluar bunga, daunnya akan mengecil. Nah berarti dia akan keluar tunas, karena keluarnya bunga itu menandakan aglonema itu sudah birahi. Istilahnya begitu kalau di hewan, di ternak. Dia udah aglonema mengeluarkan bunga itu ada 2, 1 udah birahi, maksudnya sudah mau mengeluarkan tunas atau stres. Habis pasca potong nanti keluarnya kok bunga dulu. Nah itu yang ketiga ya. Nah yang keempat nanti kita akan cari tahu di sini. Kemungkinan yang saya prediksi hari ini itu karena akarnya penuh, terlalu penuh dan sesak. Kalau ini nggak saya rendam, nggak saya pakai sistem plotting, makanya ujung-ujung akarnya pada kering. Tapi ini udah terlalu penuh kayaknya, makanya sudah waktunya kita ganti. Nah terlalu penuh itu bukan berarti medianya sudah lama, teman-teman. Karena tanaman sehat, pertumbuhannya optimal, akar juga bagus. Mungkin vitamin-vitamin yang kita berikan untuk perangsang akar itu bekerja bagus ya kan. Makanya akar cepat lebat, ces gitu. Tetapi karena sudah sesak, sudah penuh, ya medianya kan semakin berkurang, terdesak akar, dia ikut hilang pada saat kita siram. Medianya sudah jadi sedikit. Nah solusinya apa? Saya sudah persiapkan nih. Ini kan pot 15 nih, Kamerawati. Iya. Kita akan naikkan menjadi pot 17. Teman-teman jangan terlalu
terlalu ini ya. Om dari pot 15 kenapa nggak langsung ke pot 20 yang ini pot 20 gitu. Jadi gini teman-teman, kita juga akan menampilkan nilai estetika sebuah tanaman pada saat kita memberikan pot untuk tanaman tersebut. Kalau potnya terlalu besar dengan meskipun akarnya banyak dengan ukuran tanamannya sekian, terus kita kasih pot yang sekian, itu kan jomplang. Nah, kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai estetika, keindahan, kerapian. Pokoknya biar tanaman itu tetap keren gitu loh, ya. Oke. Langsung saja kita bongkar. Kamerawati, kamu ingat mantranya apa tidak? Contoh. Kamerawati salah beneran. Don't try this at home. Don't try this at home. Nah, kita bongkar dulu nih. Bener nggak prediksi saya kalau akarnya sudah terlalu penuh? Tuh, ya akar udah muntel, ya kan? Kita bongkar dulu nih. Nah, ini mungkin akarnya terlalu penuh atau medianya udah jenuh nih. Ada dua kemungkinan. Karena ini udah waktunya juga ganti media. Don't try this at home. Yes. Cuci ya. Cucu. Cuci alias Cucu. cak tung glep tung glep tung glep tung glep tung glep. Udah bersih ya. Nah, ini tak buang, nanti tak buang kerendam. Sambil kita ngobrol-ngobrol, nah sambil kita ngisi. Nah, teman-teman, nah ini dengan kondisi akar yang segini, Banget ya. tadi ada prediksi saya yang masuk nih, ternyata dia mengeluarkan tunas, berarti ini tanaman mau berbunga. Di zoom kamera, di zoom. Ini loh. Iya. Ini satu, dua, ini tiga pecah lagi, ya kan? Kalau ini akar, berarti dia sudah akan mengeluarkan anakan. Berarti mungkin tadi itu karena prediksi salah, akarnya terlalu penuh di pot yang itu salah, ya kan? Iya. Makanya solusinya kita bongkar. Nah, ternyata dia akan beranak. Mungkin berarti habis ini dia keluar bunga. Ya gitu ya ternyata ya. Lalu solusinya apa? Karena tidak untuk perbanyakan, kita hanya mengecek terus menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tanaman ini, kita akan langsung repotting dengan media yang baru juga tuh. Oh iya, dasarannya semiagro pakai pasir malam. Terus taruh di sini, letakkan begini. Oh, makanya nggak dikurangin? Enggak, karena kalau saya pakai sistem rendam nggak saya kurangin. Rendam setelah tanam direndam gitu loh. Nah, saya akan kembalikan ke media yang awal. Media ini pakai media tanam Jos 4. Produksi saya sendiri Jos 4 itu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba juga seperti media yang saya gunakan, bisa nanti hubungi nomor yang ada di layar atau di deskripsi. Per paknya ini 20.000 teman-teman. Beratnya kurang lebih 900 gram. Kalau karena kami pakai takaran ya, bukan untuk ditimbang, tapi kalau kan tetap tanya kan beratnya berapa gitu. 900 gram kurang lebihnya teman-teman. Takarannya bisa untuk 5 pot grace ukuran 12 atau 6 pot yogap ukuran 10. Ya, gitu teman-teman. Langsung saja atau saja langsung kita namtah alias tanam. Saya sampaikan lagi, ini kan pasir malang. Ya. Akare oyotnya tak selehno. Seleh kayak begini. Terus kita lihat posisi akar teratas mana, ini kan. Nah, kita pakai jari begini, kalau sudah di bawah jari turunin sekitar 1 sampai setengah senti. 1 atau setengah senti. Kita masukkan. Itu ya ternyata kalau saya langsung asal-asalan gitu ya. Nah, sebelum penuh kita goyang. Supaya ke celah-celah akar itu terisi media. Nanti dibantu dengan sistem rendam supaya akar itu masuk sempurna ke dalam celah-celah akar yang sangat banyak tadi. Tuh. Tanaman segini tapi akarnya top ya. Nah, semoga nanti
tanaman ini mengeluarkan anakannya juga lancar, tidak terkendala. Dengan pemakaian media yang baru, pot yang lebih proporsional, terus pertumbuhannya insya Allah akan lebih baik. Next yang dilakukan adalah ramsi alias siram. tulbet. Ini vlog singkat ya kamerawati. Tak bersihin dulu potnya, terus kita siram. Jangan takut, medianya sangat rospo alias apa? Kok meneng kamerawati terlalu terkesima. Tuh liatin teman-teman. Nah, sekiranya udah rata, Om, nanti kan direndam, kenapa harus disiram? Nah, itu pertanyaan yang bagus, teman-teman. Kalau kita tidak siram dulu secara kocor, nanti pada saat kita masukkan ke dalam wadah untuk merendam, medianya pada ya kan? Medianya akan naik. Nah, makanya kita siram dulu. Setelah kita siram, dia sudah agak basah-basah. Kalau kocor begini, kalau media baru itu biasanya nggak bisa rata, nggak bisa rata sempurna. Lalu, Om, fungsinya apa sih? Om Andi itu nge-share model sistem rendam seperti ini gitu. Sekalian saya menjelaskan lagi teman-teman, dengan direndam teman-teman, untuk perendaman itu bisa menggunakan, kalau saya menggunakan vitamin B1 Growquick Plus atau atonik. Yang sering saya gunakan itu atonik, tapi kalau nggak punya atonik pakai B1 boleh. Nah, fungsinya perendaman itu satu, akar yang habis kita bongkar ya kan, terus kita tanam kembali dengan media yang baru, itu nanti basahnya akan sempurna ke semua bagian media. Terus yang kedua, dengan menggunakan ZPT ini kan ada hormon untuk akar dan tunasnya. Nah, dia akan lebih cepat menumbuhkan akar-akar baru. Terus yang ketiga, akar yang ditanam dia akan lebih mudah beradaptasi dengan media yang barusan kita gunakan gitu. Jadi ya teman-teman ya, manfaat perendaman. Langsung ini saya gunakan setengah tutup saja, karena mungkin nanti saya nambahkan juga paling di setengah ya toh. Di setengah tutup. Penggunaan itu takarannya berapa sih Om Andi? Kalau saya di Sekebun Semi Agro 1 mili untuk 1 liter atonik. Saya lebih suka menggunakan dengan dosis yang kecil teman-teman. Nah, kita aduknya pakai pucuk selang ya kamerawati. Nih, supaya nggak terkena tangan, teman-teman mengaduknya juga pakai alat bantu, bisa sendok, bisa kayu, bisa apa saja. Sekarang sudah nggak pernah ngaduk pakai tangan saya. Terima kasih yang Om siapa itu yang mengingatkan di komen ya. Nah, kita rendam gini. Nah, lalu kemarin-kemarin kan mungkin ada yang nyekip video, ada yang mungkin memang belum nonton. Untuk teman-teman yang baru mengikuti channel saya, teman-teman, berapa sih lamanya perendaman Semi Agro di kebun saya itu? Melakukan perendamannya minimal 12 jam. Bisa nggak Om sehari semalam? Boleh sehari semalam ya. Kadang saya juga sehari semalam, kadang sehari semalam lebih gitu. Oke. Gitu teman-teman. Nih kamerawati, kamu deketin sekali lagi. Ini udah sampai ke permukaan pot. Nah Om, waktu Om Andi melihatkan yang di kolam itu kok ada yang setengah ya kan, tingginya kolam tidak ada potnya yang pas besar, itu saya pakai setengah karena memang kondisional potnya tinggi, kolamnya cetek. Jadi teman-temannya, akar lebat belum tentu pertumbuhan optimal. Itu karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan gitu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Share bila mana bermanfaat. Tetap semangat dalam beragroria dan selalu berpositif. Gitu ya kamerawati ya. Selesai ya? Oke, selesai. Oke. You and me not end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.